Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Persis Jabar, jumpa lagi di acara bincang-bincang Persis Jabar TV. Dan untuk kali ini kita, karena ini bulan Agustus, tentu saja ada hal-hal yang terkait dengan bulan Agustus ini. Nah, untuk kali ini Wajimat tentu saja ditemani oleh teman saya, yaitu Ustadz Aminuddin SOS MAG. Beliau adalah dosen di Perguruan Tinggi Persatuan Islam dan juga menjabat sebagai Bidgar Sosial PW Persis Jabar. Sahabat Persis Jabar, untuk itu mungkin sahabat sudah pernah ketemu dengan beliau pada bulan Ramadan yang lalu. Sudah lama memang 4 bulan, tapi tentu saja ada rasa kangen di antara kita. Nah, untuk itu kami perkenalkan kembali supaya tidak lupa, beliau adalah Ustadz Aminuddin SOS MAG, dan untuk lebih akrabnya kami panggil saja Mang Amin. Begitu ya, Mang Amin? Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua juga, kami di sini dan para pemirsa Persis Jabar TV ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begini Mang Amin, Ya. untuk melanjutkan materi kita yang tadi saya bilang, karena Agustus itu identik dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tapi kita bincangkan adalah secara umum, yaitu kemerdekaan dalam perspektif Islam. Mungkin sebagai kata pengantar bisa Mang Amin sampaikan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Wajimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh penggemar Persis TV Jawa Barat dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kenikmatan yang nikmat Allah itu tidak terasa kalau kita hitung, tapi alhamdulillah kalau kita hitung, Iya. sudah pasti jari kita atau kalkulator yang kita miliki tidak mampu untuk menghitung secara jumlah. Nah, termasuk bulan Agustus ini, kan gitu. Jadi bulan Agustus ini kalau kita lihat dalam konteks kenegaraan, disebut dengan bulan kemerdekaan. Nah, bicara masalah bulan kemerdekaan, mungkin nanti kita mesti bedah lebih lanjut. Bagaimana Islam melihat, memandang tentang kemerdekaan. Karena secara perspektif, baik perspektif kenegaraan ataupun spirit keagamaan, ada titik temu benang merah substansi daripada kemerdekaan. Kan gitu, tinggal nanti apa yang membedakan kemerdekaan dalam konsep kenegaraan dan kemerdekaan dalam konsep keagamaan. Terlebih lagi mungkin kita sebagai umat Islam bagaimana melihat makna hakikat daripada kemerdekaan. Jika kita sudah mengetahui hakikat dari arti kemerdekaan, mudah-mudahan nanti kita bisa mensyukuri hikmah dan nikmat yang Allah berikan berupa kemerdekaan yang pada tahun ini alhamdulillah kita sudah 77 tahun kita merdeka. Kurang lebih seperti itu Wajimat. Iya, dan kebetulan bukan kebetulan ya, begitu istimewanya bulan ini adalah juga bertepatan dengan bulan Muharram. Betul, itu ya. Betul. Jadi di tahun Hijriah ini kita menjelang atau bukan menjelang, sudah memasuki bulan Muharram 1444 Hijriah, yaitu bulan pertama ya dari tahun Hijriah. Nah, kalau kita bicara tentang kemerdekaan, ingin tanyakan ke Mang Amin, itu arti kemerdekaan, baik dalam arti umum atau ditinjau dari sisi Islam. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa kemerdekaan ini memiliki dua sisi
dari sisi tata negara dan sisi agama. Kalau kita melihat di sisi negara ataupun apa namanya itu, kalau kita buka dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa apa namanya itu, kemerdekaan itu kurang lebih berarti bebas dari penjajahan. Ini artinya bersifat fisik dalam pengertian kita bebas dari hegemoni, dari monopoli, dari kolonialisme, itu secara fisik. Dalam pengertian sudah tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi korban. Itu baru makna daripada yang sifatnya itu secara umum. Nah, kemudian berikutnya bagaimana Islam melihat kemerdekaan. Nah, sebelum nanti kita melihat spirit-spirit atau nilai-nilai universal di keagamaan, kalau kita buka-buka di Kamus Bahasa Arab kan itu secara umum bahwa arti kemerdekaan itu at-taharrur wal khalas. Artinya bebas dan lepas. Bebas dan lepas dari apa? Min ayyi qaydin wa saitarah. Bebas lepas dari segala bentuk ikatan. Iya. Ajnabiyah, penguasaan pihak lain. Jadi artinya kita bebas, lepas dari penguasaan pihak lain. Ini sifatnya itu penguasaan yang lebih luas, baik secara fisik, ekonomi, politik ataupun yang lainnya. Nah, itu apa namanya itu pengertian secara lebih luas. Nah, kemudian satu pembedanya kan begitu dari Islam itu. Kenapa ada istilah at-taharrur kan gitu atau sifatnya bebas kan gitu? Karena Islam datang itu secara tidak langsung nanti kita akan melihat bagaimana para nabi memiliki spirit at-taharrur, pembebasan ataupun apa nama itu kemerdekaan. Nah, tinggal nanti kita melihat sisi mana nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki misi selain misi untuk untuk tauhidullah, tetapi memiliki spirit juga at-tahrir atau at-taharrur, pembebasan yang pada saat itu terjadi lah, kurang lebih seperti itu. Karena fasenya tiap fase pasti ada. Tiap fase pasti ada. Ada tiap fase tantangan setiap nabi itu at-taharrur. Mereka akan melakukan pembebasan. Itu setiap fase, setiap zaman, setiap nabi pun itu selalu ada. Ada dan berbeda dalam fasenya itu. Setiap fase berbeda karena kondisi objektif itu masyarakat, kemudian tantangan dakwahnya pun berbeda. Nah, nanti kita akan lihat fase Nabi Ibrahim bagaimana, fase untuk melepaskan kemerdekaannya, fase nanti kita akan melihat bagaimana Nabi Musa, kemudian bagaimana Nabi Muhammad. Nah, kurang lebih nanti kita akan lebih jauh bicara tentang itu. Era-era. Nah, ke era-era sini pun sama. Pasti kemerdekaannya nanti berjuangnya melawan siapa dan bagaimananya juga akan berbeda, kan begitu. Iya, artinya bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang asasi dan melekat dalam diri setiap manusia ya. Oleh karena itu tidak dapat dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Sebagai anugerah Tuhan kan itu ya, dan segala bentuk perbudakan dan penjajahan memang harus dilenyapkan atau dihapuskan lah dari muka bumi ini. Nah, selanjutnya Mang Amin begini, dalam dunia Islam atau bagaimana Islam memandang kemerdekaan itu? Nah, kan tadi saya sudah sampaikan di awal sebagai keywordnya, sebagai kuncinya, bahwa Islam itu menjadi agama pembebas. Dalam pengertian, agama Islam muncul itu tidak dalam situasi ruang hampa yang tidak ada setting sosial. Betul, iya. Nah, sehingga Islam itu memiliki fase awal itu pembebasan. Nah, pembebasan apa? Pertama, kalau kita lihat, ini hampir semua fase kenabian. Pertama berkaitan dengan membebaskan dari perbudakan. Betul. Setiap tantangan salah satunya adalah selain tauhidullah atau bersifat dengan tauhidullah itu mengesahkan Allah. Berikutnya itu berkaitan dengan perbudakan atau berkaitan dengan sistem sosial. Apakah hanya dengan sistem sosial saja? Oh, tidak. Soal kemiskinan, penderitaan, kesengsaraan pun itu Islam hadir untuk menyelesaikan atau memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu perbudakan, kemiskinan, kesengsaraan, ataupun yang lainnya. Kita ambil contoh. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, dulu ada seorang sahabat yang diutus ke salah satu kerajaan. Di mana kerajaan itu
sama seperti fase sebelumnya atau yang kita sebut dengan jahiliyah. Nah, kerajaan itu sangat memperlakukan rakyatnya itu lebih dari budak. Nah, sehingga Umar mengutus salah satu sahabatnya atau panglima perang pada saat itu untuk berdakwah. Salah satu yang diungkapkan adalah ketika datang menemui raja yang akan didatang itu, kami umat Islam datang untuk menyelamatkan manusia dari penyembahan manusia kepada manusia menjadi manusia kepada Allah. Nah, dalam pengertian penyembahan manusia kepada manusia itu adalah dalam tanda petik diantaranya itu adalah perbudakan. Kenapa? Karena Islam datang bukan hanya bicara masalah taihudullah saja, tetapi bagaimana menghapus perbudakan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi spirit Islam memberikan nilai ataupun memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi pada saat itu. Nah, kita coba tarik mundur. Ternyata kalau demikian, Islam tidak hanya bicara melihat kemerdekaan itu tidak satu sisi atau yang sifatnya itu lahiriah saja, tetapi ada juga batiniah. Nah, sehingga kita mengenal bahwa umat Islam itu kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat terbaik. Kan umat Islam itu tidak langsung menjadi khairu ummah, umat terbaik. Dengan catatan kita bisa menjadi umat terbaik. Catatannya itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan. Apakah mengajak saja? Oh, tidak. Ini sepaket. Yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Baru jika ada ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, barulah kita akan menjadi khairu ummah. Betul, ya. Kita tidak bisa memilih ta'muruna bil ma'ruf saja, yanhauna 'anil munkarnya kita abaikan, tidak bisa. Atau kita mengambil yanhauna 'anil munkar saja, ta'muruna bil ma'rufnya kita ambil, tidak bisa. Nah, karena Islam adalah khairu ummah, maka spirit untuk yang dilakukan terhadap permasalahan sosial itu kuncinya dari dua, amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, lebih jauh kita tarik mundur lagi. Tadi saya di awal, Pak, sudah menyampaikan tiap zaman itu akan berhadapan dengan tantangan perlawanan yang berbeda. Nah, kita ambil contoh. Jadi kalau kita pelajari Al-Quran, ini Al-Quran yang banyak ini, yang 30 juz, 114 ayat. Nah, jadi kalau kita pelajari, ada spirit kemerdekaan kita bisa ambil di tiga kisah Nabi. Pertama, kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki spirit untuk memerdekakan masyarakatnya dari penghambaan manusia terhadap manusia. Bagaimana kita melihat sejarah Nabi Ibrahim itu berhala sangat merajalela. Betul. Bukan hanya berhala itu dibuat dari batu, bukan hanya dibuat dari kayu, sampai berhala itu dibuat dari makanan. Yang kita sering baca itu dari sejarah atau dari Al-Quran itu, bagaimana roti dijadikan berhala dan disembah. Nah, Nabi Ibrahim diutus salah satunya itu adalah melawan. Nah, kan gitu kan, melawan dan memerdekakan masyarakat pada saat itu agar menyembah itu tidak kepada penghambaan kepada manusia yang kita kenal pada itu Raja Namrud. Iya, iya. Tetapi Nabi Ibrahim mengajak memerdekakan masyarakat pada saat itu agar menyembah kepada yang bukan manusia. Betul, ya. Gitu kan? Tetapi Nabi Ibrahim juga kan perjuangannya tidak mudah. Betul, ya. Untuk menemukan bahwa Tuhan itu bukan yang pada saat itu disembah, kan melakukan pencarian. Melihat matahari, oh ini Tuhan. Hilang matahari, masa mungkin Tuhan hilang? Betul, ya. Ada bulan, oh mungkin ini bulan. Karena di tengah kegelapan ada cahaya. Datang pagi, hilang lagi. Kan tidak akan mungkin Tuhan itu hilang. Akhirnya mendapatlah petunjuk. Nah, itu spirit bagaimana Nabi Ibrahim melakukan pembebasan agar masyarakat itu merdeka secara sosial, secara akidah.
Artinya kalau kita simpulkan atau katakanlah kalau kita lihat eh, konsep kemerdekaan dalam Islam itu berarti kalau lihat dari tadi kisah Ibrahim itu perubahan dari kegelapan menjadi terang gitu Ya, artinya. betul. Nah, dari buruk menjadi baik lah, Ya. dari hal-hal yang tadi disebutkan, hal-hal yang mungkin kalau sepertinya hal-hal yang aneh menjadi yang benar Ya, gitu. betul. Nah, kemudian itu dilihat dari kisah Ibrahim. Kemudian tadi Ustadz Mang Amin menyampaikan bahwa kalau dilihat mungkin sebagai contoh ada tiga kisah dari Ya, betul. Nabi lah. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi siapa aja yang patut dijadikan sebagai contoh ya? Nah. Apa bukan contoh ya, sebagai ibroh ya? Ya, betul. Nah, jadi yang kedua, selain Nabi Ibrahim, Allah memberikan gambaran. Kita bisa mengkaji lebih luas, lebih dalam di Al-Quran ataupun sejarah. Yang kedua adalah sejarah atau kisah Nabi Musa. Bagaimana kita tahu bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Apakah berhadapan dengan Fir'aun saja? Oh, tidak. Selain Fir'aun, berhadapan dengan Samiri. Kemudian ada Bal'am, ada Korun. Itu 4 serangkai. Jadi bicara Fir'aun itu bicara masalah bagaimana raja yang otoriter. Kemudian bicara dengan Samiri itu adalah tokoh ulama yang menciptakan berhala. Kemudian ada Bal'am sebagai penasehat Fir'aun. Dan ada Korun juga sebagai pengusaha pada saat itu yang bersekongkol dengan Fir'aun untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, Nabi Musa bagaimana diutus oleh Allah itu kan untuk menyelamatkan kaumnya pada saat itu. Yang kita kenal dengan Bani Israel. Bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang pada saat itu kekuasaan yang sangat besar, Iya. yang tidak ada seorang pun berani melawan. Nah, Nabi Musa karena mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk untuk melakukan pembebasan, dia yakin karena ini adalah perintah Allah, pasti Allah memberi dengan solusinya. Nah, jadi Nabi Musa itu lebih berat dibandingkan pasti Nabi Ibrahim kan gitu. Iya. Kenapa? Karena berhadapannya empat unsur elemen bagaimana itu yang otorianisme kekuasaan itu udah lengkap. Kan gitu. Sehingga Nabi Musa itu tidak seorang diri kan begitu, ditemani oleh saudaranya Nabi Harun. Gitu kan? Oleh Nabi Harun kan gitu. Bukan berarti Nabi Musa tidak berani atau tidak kuat, tetapi sebagai pendamping bahwa dalam melakukan perjuangan itu kita tidak cukup melakukannya sendirian, tetapi membutuhkan juga partner. Ya. Kan gitu. Membutuhkan partner agar apa yang menjadi misi pembebasan itu tercapai. Tapi tetap semangatnya. Nabi Musa pun ketika melakukan pembebasan dan perlawanan kepada Fir'aun, semangatnya tetap semangat bukan hanya kemerdekaan sifatnya lahiriah saja, tetapi dengan batiniah. Bagaimana merdeka dari kekuasaan yang zalim, kemudian bagaimana spirit minazulumati ilan nur. Dari gelap gulita, kesengsaraan, kebodohan, perbudakan, beralih kepada ilan nur, kepada cahaya, pencerahan. Bagaimana beralih kepada fase tauhid, fase kesejahteraan, dan lain sebagainya. Kan gitu. Iya. Artinya kalau dalam era Nabi Musa itu dapat dikatakan bahwa Nabi Musa itu mendorong untuk memimpin bangsanya membebaskan diri dari masalah penindasan. Betul. Dan akhirnya meraih kemerdekaan sebagai bangsa yang mulia dan bermartabat, begitu betul, ya kira-kira. Ya. Nah, selanjutnya kita kan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, dalam ibroh untuk dikaitkan dengan masalah kemerdekaan itu sendiri, mohon Ustadz Mang Amin untuk menjelaskan atau memaparkan tentang kesuksesan Nabi Muhammad dalam mengemban tugas lah gitu kira-kira, yang selain untuk agama Islam secara khusus, tapi ditinjau dari sisi membebaskan dalam arti untuk kemerdekaan. Ya. Nah, jadi fase Nabi Muhammad
ini menjadi lebih berat juga. Lebih berat lagi ya Gitu kan. daripada fase-fase sebelumnya. Jadi secara grafik itu kan naik. Iya betul. Ya. Fase perlawanannya itu menaik kan gitu. Nah, jadi cuman kuncinya kita harus memahami bahwa semua nabi itu semangatnya itu adalah minazulumati ilan nur. Itu semangatnya. Betul. Ya. Zulumatnya itu karena sifatnya kalau santri itu ini kan jama muannas kan gitu. Artinya kezolimannya kan artinya banyak. Kan banyak itu kan lebih dari 3 kan begitu. Lebih dari 3 kan bisa 5, bisa 10, bisa 12, bisa 20. Betul, kan iya. Begitu. Nah, jadi dengan arti banyak seperti itu, tantangan tiap nabi, tiap era itu akan berbeda. Nah, zaman Nabi Muhammad pun sama. Bagaimana kita kenal Nabi Muhammad masuk di setting sosial kan selesai Nabi Isa itu kan masa kekosongan sangat jauh sekali. Sangat panjang. Sangat panjang sekali kan gitu. Dan ketika Nabi Muhammad lahir dan mendapatkan wahyu kan gitu, mendapat wahyu dan mulai berdakwah baik secara tersembunyi ataupun terang-terangan, semangatnya sama, minazulumati ilan nur. Nah, dihadapkan dengan setting sosial, setting masyarakat yang kita kenal dengan istilah jahiliyah. Nah, jahiliyah ini kan bukan jahiliyah yang tanpa pengetahuan atau mereka itu bodoh secara ilmu pengetahuan, bukan. Iya. Tapi mereka bodoh dalam pengertian sifatnya itu akidah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Muhammad melakukan proses perlawanan terhadap sistem sosial yang ada pada saat itu, Nabi Muhammad itu kan mendapatkan wahyu pertama itu adalah Iqra, baca. Gitu kan? Artinya Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk, mendapatkan perintah untuk membaca permasalahan yang ada pada saat itu. Bukan hanya membaca tulisan, bukan. Betul, karena Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis pada saat itu. Jadi artinya membaca apa? Membaca permasalahan yang ada atau yang terjadi pada saat itu. Di antara permasalahan yang terjadi itu ada di antaranya dengan tema yang kita bahas saat ini, bicara masalah kemerdekaan, bicara masalah sistem sosial berkaitan dengan perbudakan. Kan kita tahu sahabat Nabi yang paling dekat dan termasuk orang yang dijamin masuk surga, kan gitu, Bilal radhiyallahu anhu itu kan sebelumnya dia budak. Islam datang, Nabi Muhammad datang menghapuskan sistem perbudakan. Bagaimana Bilal ketika Islam datang statusnya diangkat. Islam datang, sistem perbudakan dilawan, dan ketika Bilal sudah merdeka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi pada zaman Nabi. Dia menjadi muazin. Apakah kedudukannya tingginya sampai di situ saja? Oh, tidak. Kalau tidak salah, dia termasuk di antara sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Nah, spirit zaman Nabi pun sama, at-tahrir atau taharur, pembebasan. Pondasi-pondasi zaman Nabi untuk melawan permasalahan seperti itu, apakah berhenti? Oh, tidak. Tadi saya sampaikan, pondasi itu diperluas lagi seperti tadi yang saya sampaikan juga di awal, bagaimana keberlanjutan itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Islam muncul zaman Nabi Muhammad itu, dia tidak dalam ruang hampa, ada kerajaan-kerajaan besar yang menguasai pada saat itu. Di antaranya ada Persia, ada Romawi. Itu kerajaan besar. Kalau Nabi Musa hanya berhadapan dengan Fir'aun saja secara langsung pada saat itu, Nabi Muhammad pada saat itu Islam dihadapkan dengan dua kekuatan besar. Ada Romawi, ada Persia. Fondasinya zaman Nabi Muhammad itu dibangun, sehingga kita mengenal nanti pada zaman Khalifah siapa namanya, saya lupa lagi, bagaimana penaklukan Bizantium atau Islam mulai masuk kepada perbatasan Asia dengan Eropa, kan gitu ya. Itu kan mulainya di sana. Bagaimana diceritakan jatuhnya Romawi. Kemudian bagaimana berhadapan dengan Persia. Nah, Islam itu hadir, dia tidak untuk mengikuti Persia. Iya. Dia juga tidak untuk mengikuti Romawi. Non-blok. Jadi antara dua peradaban, dua kekuasaan tadi, Islam menjadi kekuatan besar. Gitu kan? Padahal pada saat itu Islam sudah besar atau belum? Jauh lebih jauh. Ya. Sehingga nanti kita kenal dengan fase mulai peradaban Islam, mulai di abad ke-6 sampai ke-7.
Itu mulai kebangkitannya. Nah, pondasinya itu Pondasinya zaman yang Nabi ditanam Muhammad oleh- itu di ya, sana. Makanya kita mengenal kenapa disebut dengan Yastrib itu menjadi Madinah. Menjadi sebuah kota peradaban. Itu betul, kan ya, Madinah itu kan kota peradaban. betul ya. Kan gitu, bukan apa itu, bukan tanpa sebab atau ujuk-ujuk namanya, Wak. Tidak, Iya. kan gitu. Iya. Madinah itu kan menjadi kota yang akan menerangi, kan gitu, menerangi di antara kepada penjuru yang lain. Nah, kalau kita baca nanti secara sampai ke abad kurang lebih 67 di Hijriah itu bagaimana peradaban Islam sedang puncak-puncaknya, kemudian Romawi, Persia itu turun. Nah, pondasinya itu di sana. Jadi Islam menjadi kekuatan baru, kekuatan non-blok, kekuatan baru di tengah perseteruan antara Romawi Dan Persia. Persia. Islam menjadi kekuatan yang Iya. besar sekali Iya. dengan spirit minazulumati ilan nur. Dan akhirnya seperti yang kita lihat masa kini ya. Nah, kan Tetapi gitu. kalau kita melihat dan memperhatikan atau tadi kata Ustadz dia membaca situasi atau kondisi pada era ini dalam tanda kutip, apakah kita sudah dapat dikatakan merdeka? Nah, kan kalau kita kembali kepada substansi atau hakikat arti merdeka, mungkin secara de facto, de jure mungkin kita apa namanya itu 77 tahun yang lalu kita sudah deklarasi atau Betul. mendeklarasikan bagaimana para tokoh bangsa, Soekarno, kemudian Muhammad Hatta dan lain sebagainya itu mengatakan bahwa kita sudah merdeka. Nah, secara de jure de facto mungkin seperti itu. Tetapi kalau kita lihat kepada hakikat, bagaimana hakikat kemerdekaan itu tidak lepas atau terlepas daripada ikatan-ikatan hegemoni penguasa lain atau Iya. pihak lain. Jika kita masih terikat, artinya kita belum merdeka. Seperti Betul. sekarang Nah, ini. jadi Ya betul Kita ya. tinggal mengukur saja. Mungkin secara de facto de jure kita bisa Iya. merdeka. Tetapi jika ekonomi kita, kemudian politik kita, kebudayaan kita, dan lain sebagainya masih dikuasai atau dihegemoni oleh pihak-pihak lain, secara hakikatnya kita belum merdeka atau kita belum memiliki kedaulatan sendiri, belum memiliki kemandirian, kan begitu. Tinggal kita hitung saja, kita rasakan apakah hal-hal tadi emang kita sudah tidak dikuasai pihak luar. Iya. Kalau kita merasa oh pihak sisi ini kita masih dikuasai, oh berarti dalam ranah sisi itu kita belum merdeka, Merdeka. kan begitu. Artinya ya kalau dilihat bukan di Indonesia saja. Betul. Dalam hal ini adalah dunia Islam ya. Betul. Dunia Islam secara keseluruhan ya mungkin ya seperti yang tadi Mang Amin katakan Betul. hanya dalam tanda kutip de jure dan de facto-nya aja mungkin ya ini, Nah. tapi secara kehidupan yang sebenarnya Betul. merdeka itu masih dalam tanda kutip ya. Memang kalau kita lihat juga di tema atau moto kemerdekaan tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Betul. Jadi artinya ya kita belum pulih dong. Artinya Jadi gini, Pak. merdekanya bener nih. Nah, jadi kalau kita perhatikan kurang lebih di 2 tahun ini tema-tema kemerdekaan kita ini berkaitan dengan COVID. Salah gitu satunya kan? ya. Iya, Iya. kan gitu. Jadi tadi tema yang Wah bacakan itu bahwa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu kan spiritnya spirit bagaimana kita itu pulih bangkit di tengah situasi pandemi. Betul. Nah, kalau kita perhatikan, apakah kita sudah merdeka? Kita ambil contoh. Apakah kita sudah merdeka dari COVID? Emang kalau penjajahan secara arti langsung, kolonialisme, imperialisme itu berkaitan dengan fisik, sebutlah bagaimana mengancam manusia atau banyak mengakibatkan orang terbunuh, kemudian faktor-faktor yang lainnya juga rapuh. COVID pun sama, Wah. Bagaimana COVID meluluhlantahkan perekonomian. Penjajah pun sama. Penjajah dulu kan sama. Belanda datang kan meluluhlantahkan ekonomi. Betul ya. COVID juga sama meluluhlantahkan ekonomi. Belanda datang, mereka banyak menimbulkan korban jiwa. Betul ya. Tidak bisa kita hitung lah sebut. COVID pun sama. Dia datang tanpa diundang, meluluhlantahkan banyak korban. Iya. Ekonomi rapuh.
Korban jiwa banyak. Siapa yang tidak stres, Wak? Iya, Ketika 6 bulan pertama COVID datang. Tidak boleh keluar rumah, betul ya. dikerem, tidak bisa usaha, tidak bisa naon. Diberi bansos, tetapi bansosnya jadi ladang bancakan untuk orang-orang yang punya kebijakan. Jadi secara tidak langsung di setengah situasi ini bisa kita katakan dalam tanda petik COVID ini menjadi tantangan penjajahan baru. Penjajahan baru. Karena situasinya hampir sama secara substansi tadi. Betul ya. Korban jiwa banyak, kan gitu. Kemudian ekonomi runtuh, PHK banyak, Iya. masyarakat sengsara lebih banyak, kan gitu. Nah, ini kan tantangan baru di era baru, kan begitu. Iya. Sehingga ada disebut dengan era new normal, kan gitu, kenormalan baru, kan begitu. Iya, artinya jadi kalau dulu lebih cenderung ke fisik dan perbudakan dan sebagainya, sekarang juga seperti itu, tapi dengan situasi dan kondisi berbeda. Tetapi secara keseluruhan adalah kemerdekaan yang kita tuntut itu bukan hanya kemerdekaan lahiriah, tetapi juga batiniah. Betul. Nah, itu. Jadi jelaslah teman-teman sahabat Persis Jabar, tadi sudah dijelaskan bagaimana arti sebuah kemerdekaan dalam perspektif Islam. Sebetulnya ingin atau banyak sekali yang ingin kita bicarakan atau kita diskusikan atau kita bincangkan, tetapi ya tentu saja setiap acara itu, setiap kegiatan ada batas waktu. Betul. Nah, karena sempitnya waktu ini, sebagai penutup ingin Mang Amin untuk closing speech-nya lah, untuk acara penutup. Jadi yang pertama yang mesti kita pahami bersama adalah spirit Islam dalam kemerdekaan itu adalah spirit minaz zulumati ilan nur. Az-zulumat itu sudah jelas, kalau bahasa santri itu jama, artinya kezoliman itu bersifat banyak. Baik zolim dalam pengertian terhadap diri sendiri, keluarga, sistem sosial, ekonomi, ataupun yang lainnya. An-nur itu berkaitan dengan cahaya, kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik itu bisa bicara masalah ekonomi, kan gitu. Betul. Ataupun kesejahteraan, ataupun bicara masalah ketenangan. Nah, spiritnya itu yang mesti kita pahami, bahwa kemerdekaan itu adalah zulumati ilan nur. Kuncinya, biar kita bisa melakukan spirit itu, tetap kita harus konsisten sebagai umat terbaik, bahwa kita sebagai umat terbaik harus senantiasa melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak bisa memilih hanya ma'ruf saja, ta'muruna bil ma'ruf saja, yanhauna 'anil munkarnya kita tinggalkan. Itu sudah sepaket, tidak bisa kita pilih. Terakhir saya ingin menyampaikan, Bung Karno dulu pernah bilang bahwa perjuanganku lebih mudah karena menghadapi penjajah. Tetapi perjuangan kalian akan lebih berat karena berhadapan dengan bangsa sendiri. Iya. Nah, inilah yang mesti kita pahami. Ternyata pemikiran Bung Karno ini sangat futuristik. Artinya kita akan berhadapan dengan bangsa sendiri yang memiliki karakter tidak jauh berbeda seperti penjajah. Itu yang ingin dipesankan atau ingin disampaikan Soekarno ketika mengatakan itu. Terakhir, sebagai penutup, kita sebagai umat muslim sudah selayaknya mensyukuri kemerdekaan ini. Karena bagaimanapun para tokoh bangsa sudah menyampaikan di awal undang-undang ataupun yang lainnya bahwa dengan rahmat Tuhan dan lain sebagainya, kemerdekaan ini bisa terlaksana. Artinya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan itu tetap harus menjadi spirit, baik spirit dalam kehidupan sosial, ekonomi, berbangsa ataupun bernegara, sehingga target menjadi badatun thayyibatun warbun gopur, negara yang makmur dan penuh magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa terlaksana dengan semangat-semangat minazulumati ilan nur. Amin. Ya, demikian sahabat Persis Jabar, telah kita dengar bersama bincang-bincang kita dengan Mang Amin masalah atau dengan tema kemerdekaan dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan perbincangan ini dapat menjadikan teman-teman di sahabat Persis Jabar menjadikan lebih giat lagi untuk berkegiatan dalam hal-hal yang baik untuk mencapai Indonesia dan Islam yang lebih baik ke depan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.